Di video kali ini gua mau unboxing dan nyobain sebuah keyboard dari Womir yaitu Womir SK65, sebuah aluminium keyboard yang punya layout 65%. Keyboard ini dikirimin dari Womir langsung ke gua in exchange of a review seperti yang kalian lihat sekarang. Tapi semua yang gue sebutin di sini adalah pendapat gue pribadi dan mereka nggak ngelihat video ini sampai videonya tayang. So this is gonna be an honest unboxing and test maybe. Oke, langsung aja ya kita lihat dari boxnya. Kalian bisa lihat di bagian ujung-ujungnya, ini agak penyok ya sedikit ya, tapi sih mudah-mudahan dalamnya nggak masalah. Dan untuk packagingnya sendiri ini warnanya hitam, ada tulisan Womir di sini, kemudian SK65 dengan tulisan 65% gasket mounted wireless aluminium keyboard with knob. Oke, ini websitenya. Kalau misalnya kalian mau beli langsung aja ke sini www.womirkeyboard.com. Kemudian di bagian belakangnya ada tulisannya di sini Womir SK65 65% gasket mounted wireless aluminium keyboard with knob. CNC machine aluminium body dengan desain yang elegan, remote jadi dia udah wired, wireless dan bluetooth. Kemudian dia punya knob dan dia pakai gasket mount dan ini adalah foam keyboard. Jadi keyboard ini full foam yang nanti kalian bakal dengar suaranya seperti apa dan dia udah support untuk mapping lampu makro backlight pakai software. Ini media sosial mereka, kalian bisa langsung cek aja atau kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau mau tanya tentang garansi dan lain-lain bisa langsung ke sini. Oke, langsung aja gua unboxing. Oke ya. Sebenarnya kalau kalian lihat dalamannya aman banget ya karena di sini pakai PE foam tebel, atasnya pakai PE foam, bawahnya PE foam. Jadi walaupun kardusnya juga rusak kayaknya nggak bakalan masalah gitu. Di bagian atas ada PE foam buat nutupin keyboardnya. Kemudian di dalamnya ada keyboardnya sendiri yang udah dilapisin mika yang bisa kalian pakai sebagai dust cover. Lalu di sini ada manual book, bisa kalian baca tentang setting-setting, fungsi-fungsi FN, lampu dan lain sebagainya. Kemudian sebelum kita buka keyboardnya di sebelah kanan nih ada aksesoris box dengan logo Womir di sini dan isinya itu ada pertama kita bisa lihat di sini ada switch dan keycap spooler. Kemudian ada kabel USB-A to USB-C, kabel nilon biasa, nggak braided dan dia nggak gold plated, jadi ini emang kabel biasa aja. Kemudian ada extra keycaps, ini untuk Mac karena di sini ada command dan option. Dan ada extra spacebar, ini warnanya putih, enter putih dan escape putih. Karena untuk layoutnya dia ini warnanya putih, full putih dan spacebar, escape dan enternya dikasih warna hitam, jadi dia kasih juga warna putih kalau mau senada. Dan terakhir ini adalah dongle untuk wireless 2,4 GHz tanpa logo. Dan finally ini keyboardnya. Nanti bakal kita lihat lebih dekat lagi. Dan itu aja di dalam dusnya udah nggak ada apa-apa lagi, jadi kita singkirin dulu. Dan ini dia guys, keyboardnya warna silver. Jadi warnanya silver, metalik gitu. Dan untuk keycapsnya dia pakai warna putih dengan aksesor ya. Tadi gue bilang ini hitam, ternyata ini tuh abu-abu. Jadi abu-abu, abu-abu, abu-abu. Dan kalau misalnya diganti, bisa diganti warna putih jadi putih semua. Untuk penampakan depannya kayak gini. Ini penampakan sampingnya. Penampakan belakangnya. Dan ini untuk USB-C-nya adanya di tengah ya.
Jadi kalau misalnya pakai coiled cable lagi-lagi yang di tengah gini bakalan ribet, jadi kalau mau bagus pakai straight cable aja. Sampingnya lagi, dan ini bagian belakangnya. Di bagian belakangnya itu dia ada badge. Nah ini bahannya itu aluminium ya kalau nggak salah. Ini bahannya aluminium dan di tengahnya itu ada tulisan Lucky. Dan di sini ada emboss, jadi di CNC bentuknya 4-leaf clover. Jadi beruntung lah, logo-logo ini kan artinya keberuntungan ya, kata mereka seperti itu. Kemudian untuk bagian bawahnya dia pakai rubber pad warna hitam di sini. Kemudian untuk bautnya sendiri dia pakai baut Torx kunci L ya kayaknya, ini L bintang atau L. Ukurannya nanti akan gua tulis ya karena gua nggak hafal. Dan seperti ini kira-kira bentuknya. Untuk bagian depannya gue lupa tadi kasih lihat, dia modelnya itu lurus. Dan di sini ada lekukan sedikit ya, kalian bisa lihat. Jadi ada cembungan sedikit tapi nggak terlalu banyak sebagai aksen. Jadi samping-sampingnya ini ada cembungan-cembungannya. Jadi ada sisi-sisi yang agak sedikit menonjol keluar gitu. Dan untuk bagian-bagian yang di ujungnya dia nggak terlalu tajam karena dikasih lengkungan sekitar 1 mili. Jadi bagian sini tuh nggak tajam ya kalau misalnya kalian taruh telapak tangan kalian di atasnya. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir di sini ada knob. Knobnya ini untuk semua colorway-nya itu warnanya itu rose gold ya. Kayak bukan rose gold juga sih, kayak gold tapi memang agak pink sih gue lihat. Jadi kayak agak-agak rose gold gitu. Gold sih sebenarnya. Gold ya. Dan ini plastik ya kayaknya. Ya, plastik yang dikasih lapisan aluminium kayaknya di luarnya. Dan ini rotary encodernya ada di dalam. Kayak gitu. Oke. Sebelum gua tes untuk suaranya nanti akan gua tes karena gua sebenarnya dikirimin 2 warna. Ini tuh yang warnanya silver dan gue juga dikirimin yang warnanya hitam. Tapi yang hitam tuh udah gua buka, udah gua bongkar. Jadi nanti gua ngejelasin bagian dalamnya lebih gampang, gua nggak perlu lagi buka-buka baut yang ada di sekelilingnya ini. Jadi nanti akan gua kasih lihat. Jadi sebelum gua tes suara, gua akan kasih lihat dulu dalamannya seperti apa. Dan sebelum itu gua mau kasih lihat dulu untuk switch-nya. Oke. Ini untuk switch-nya dia namanya Womier POM switch. Ini tuh full POM dan dia udah ada diffusernya. Dia hadir dengan 2 warna yaitu warna mint dan warna pink. Tapi spek wise keduanya itu speknya sama. Jadi yang ngebedain cuman warnanya doang. Ya kalau misalnya memang beda nanti akan gue tulis. Tapi ketika gue baca-baca speknya sebenarnya sama aja. Yang ngebedain cuman warnanya. Suaranya ini clacky. Jadi memang benar-benar full POM, clacky, loud. Jadi emang menurut gue ini suaranya enak banget. Nanti kalian bakal dengerin seperti apa ketika di sound test. Dan dia box stem ya. Udah preloop juga. Dan untuk keycapsnya sendiri tadi gue lupa bilang keycapsnya itu dia bahannya PBT double shot ya. Nah dia double shot. Bisa kalian lihat di sini single double shot. Gak terlalu tebal juga dan dia PBT jadi lebih lama lah shine-nya. Ada teksturnya gak terlalu kasar tapi juga gak terlalu halus. Dan untuk suaranya karena dia PBT mungkin agak lebih deep. Cuman karena dia tipis dan double shot biasanya sih arahnya itu nanti ke agak lebih clack ya. Jadi mungkin medium clack gitu. Beda ya kalau misalnya kalian pakai yang ABS double shot kayak punyanya GMK. Nah itu kalau mau clack pakai itu bakalan lebih keluar lagi suaranya. Oke, gua akan bongkar semuanya dan gua udah bongkar yang warna hitam jadi nanti sekalian kita lihat aja. Oke, ini dia yang warna hitam udah gua bongkar satu persatu. Gua mulai dari paling atas, ini adalah top case-nya. Ini yang warnanya hitam kayak gini, hitam doff, dia bertekstur. Jadi nggak glossy.
Kemudian di bagian belakangnya itu bisa kalian lihat di sini adalah tempat-tempat untuk mounting gasketnya, dan gasketnya itu dia pakai silikon socks. Jadi ada socks di sini, di ujung-ujungnya nanti pakai silikon socks. Seperti itu. Oke. Layer kedua adalah POM plate. Ya, ini tuh POM ya, bukan PC ya kalau kata gue. Soalnya kalau PC itu nggak selentur ini lenturnya parah banget tuh. Dan suaranya itu gue sebenarnya lebih suka POM karena jatuhnya dia lebih poppy gitu. Tapi ada yang suka, ada yang enggak sih ya. Gue lebih suka POM. Jadi termasuk salah satu plate yang gue suka untuk karakter suaranya itu POM, dan dia pakai POM sih. Ini kayaknya POM ya kalau nggak salah. Soalnya lentur banget, jadi bukan PC. Dan dia pakai plate stabilizer. Dia nggak support PCB stabilizer, jadi dia cuma bisa pakai plate stabilizer, dan ini udah preloop. Dan setahu gua kalian bisa pesen extra plate untuk ISO. Jadi bisa pakai enter model ISO dan bisa pakai split spacebar. Coba kalian tanya-tanya karena gua nggak dikirimin yang itu, jadi gua nggak bisa kasih lihat. Dan di bawah plate tentunya ada platform, dia pakai poron platform, tebalnya itu 4 mili. Ini untuk ngurangin suara-suara gema di antara plate dan PCB, ngurangin suara spring dan crunch juga. Dan ini bahannya poron foam dan akan dikombinasiin sama switch pads, dan ini switch padsnya pakainya IXPE, dan di bawahnya ada plastic sheets, dan ini udah ditempel ya, nggak bisa dicopot full, jadi dia udah ditempel. Gunanya untuk anti statik supaya PCB-nya nggak konslet, dan juga bikin suaranya jadi khas suara-suara keyboard zaman sekarang, poppy, marbly, pokoknya suara-suaranya yang mirip-mirip ya karena dua bagian ini. Dan fun fact, gua pertama kali nemuin plastic sheets ini ketika nge-review Womier SK71 kalau nggak salah. Dia yang pertama kali pakai ini yang pernah gua review. Dan ini penting banget dipakai. Kalau nggak dipakai suaranya bakalan thin, suara aslinya bakalan kedengeran. Jadi ya kalau bisa sih dipakai aja. Oke. Lanjut untuk PCB-nya, dia pakai bahan FR4 ya, di website mereka tulis seperti itu. Udah pakai flex cut. Ini juga fleksibel banget PCB-nya. Kemudian untuk tebalnya itu 1,2 mili, dan suaranya tentunya bakalan tipis ya kalau misalnya nggak pakai foam. 1,2 mili plus flex cut tuh suaranya pasti bakalan tipis banget sih mestinya ya. Jadi dikasihin semua foam tentunya bakal lebih baik untuk keyboard ini. Kemudian ini untuk gasketnya ditaruh di ujung-ujung sini pakai gasket socks. Ada 6 kali 2 jadi ada 12 socks. Di sini rotary encodernya. Kemudian yang spesial dari PCB ini adalah dia udah support untuk split spacebar. Kemudian dia bisa ganti pakai ISO enter. Jadi bisa di custom juga untuk split spacebar, kemudian untuk enternya juga, dan kalian harus tanya ke mereka dulu ya untuk request extra plates ya. Kemudian di bagian belakangnya dia itu udah pakai hot swap socketnya dari JWK, pakai JWIC. Kemudian untuk MCU-nya ini pakai pancip. Gue baru tahu, baru pertama kali gue nemuin MCU-nya pakai mereknya itu pancip ada di sini. Dan satu hal lagi yang unik menurut gue, dia itu ada soket di bagian atasnya ini, dan soket ini menghubungkan PCB ke daughterboard. Nah, yang lucunya adalah baterainya biasanya kan ditaruhnya langsung ke PCB. Jadi ada dua kabel ya, satu kabel ke daughterboard, satu kabel ke baterai. Nah, ini dari satu soket ini masuk ke daughterboard, nanti baterainya ada di daughterboardnya untuk soketnya. Jadi dia keluarnya cuman satu soket aja, dan unik juga gue baru nemuin juga hal yang kayak gitu di keyboard Womier SK65 ini. Lanjut lagi di bawahnya PCB ada PCB foam sekaligus case foam. Ini pakai bahannya medium density foam yang lumayan poros, jadi dia agak banyak celah-celah lubang-lubangnya gitu. Dia masih lebih tebal dibandingin low density foam yang cuman kayak busa-busa tipis gitu, tapi dia di bawahnya poron foam. Terakhir di bagian bawah ada anti static foam. Ini fungsinya supaya PCB
yang bersentuhan dengan aluminium case-nya nanti nggak konslet, sekaligus juga ngealter suara sedikit. Jadi ini sebagai perantara antara PCB, aluminium case, dan juga baterainya. Dan ini adalah bottom case-nya, full aluminium, cukup tebal juga. Di ujung-ujungnya tentunya ada tempat buat naruh gasketnya. Terus di bagian sini ada tempat baterai dan ada tempat untuk dokter boardnya di sebelah sini. Kemudian di bagian belakang ini udah gue copot untuk pemberatnya, tulisan lakinya di sini udah gue copot. Dan model seperti ini untuk clavernya dia emboss, bisa kalian lihat. Jadi di engrave ya, CNC. Dan nantinya dia bakal dipasangin pemberatnya aluminium ya, ini ya, ditaruh di sebelah sini. Oke, kayak gitu. Kemudian nanti dia dibaut ya, ini contoh aja. Terus nanti baterainya bakal ditaruh di sebelah sini, kayak gitu, nggak dilem. Kemudian dokter boardnya ada di sini. Oke, terus untuk kabel baterainya nyoloknya ke dokter boardnya. Dan supaya baterainya itu nggak geser-geser, dia ngasih juga sebuah plate yang ditaruh di sini buat nutupin baterai dan ngebuat tampilannya menurut gua jadi lebih clean lagi ya kalau dipakai tutupan kayak gini. Jadi dia untuk desain bagian bottom case-nya menurut gua cukup rapih, clean, nggak terlalu banyak embel-embel seluruhan kabel ke sana sini, dan menurut gua cukup nice ya untuk keyboard dengan harga segini. Menurut gua oke banget. Oke ya. Dan supaya nanti ngebedain antara keyboard yang udah gua bongkar ini dengan stoknya, gua akan modif sedikit aja. Dimana di bagian bottom case-nya itu gua kasih isolasi listrik di seluruh tempat bautnya supaya nanti ada yang namanya force break mode, supaya bottom case dan top case nggak nimbulin suara ping ketika diketik. Kemudian untuk switch-nya gua ganti ini pakai JWK GM yang terkenal high pitch clicky. Nanti akan gue bandingin sama switch clicky-nya si Womir yang tadi, yang min tadi. Kira-kira nanti suaranya bedanya kayak gimana. Sisanya nggak ada yang gue mod, gue nggak kasih tap mode, gue nggak ganti-ganti, semua foamnya tetap gue pasang. Jadi cuman diganti switch, ditambah isolasi untuk force break mode, dan nanti gue akan ganti juga keycaps-nya pakai keycaps WOB punya gue yang mungkin suaranya akan berbeda sedikit. Gue pengen tahu aja kira-kira nanti suaranya kayak gimana. And finally, mari kita coba suaranya seperti apa. Pertama-tama akan gue mulai dari yang stoknya dulu, Womir SK65 aluminium, dan dia menggunakan switch dari Womir juga yang bahannya full pom dengan keycaps-nya berbahan PBT double shot. Oke, kita tes ya.
Oke, jadi kalian udah dengar suaranya baik yang stok maupun yang sudah dimodif sedikit. Nah, untuk suaranya gua akan komentar untuk yang stoknya dulu. Dia itu basic-nya suaranya ya memang foam board gitu, tapi dari yang gua dengar suaranya tuh lebih ke high pitch, ke poppy clack gitu. Jadi suaranya memang enak, out of the box ya, nggak perlu diapa-apain, udah enak. Caspingnya nggak terlalu kedengeran sih, mungkin nanti ketika gue edit dan kedengeran di, editan gue akan tulis, mungkin kalau caspingnya sangat ngeganggu, tapi pendengaran gue sih cukup oke. Untuk typing feel-nya juga enak, dia memang PCB dan plate-nya udah flex cut, jadi kalian bisa expect ini cukup bouncy juga. Walaupun nggak terlalu bouncy karena di bagian bawah PCB-nya ada PCB foam. Yang kalau misalnya kalian, keluarin itu bakalan jauh lebih fleksibel lagi. Tapi itu preferensi ya. Jadi kalau misalnya mau lebih flex lagi, silakan PCB foam-nya dicabut aja. Kemudian, untuk yang sudah dimodif sedikit ini ditambahin force brake mode, kemudian diganti switch-nya pakai GM, kemudian diganti keycaps-nya walaupun sama-sama PBT double shot, dia ini lebih tebel bahannya dibandingin yang stok dan legend mungkin lebih bagus ya, tapi itu bukan sesuatu yang penting ya buat gua sendiri. Tapi kalau misalnya dibandingin suaranya, karena si keycaps yang gua ganti ini lebih tebel dibandingin bawaannya, suaranya jadi lebih deep. Walaupun pada esensinya si GM ini mestinya lebih clacky dibandingin yang bawaannya itu Womier Pom Switch. Jadi memang keycaps juga pengaruh terhadap suara dan memang ini tuh suaranya untuk kedua-duanya menurut gua enak ya. Dan gua ngerasa ini lebih full aja dibandingin yang ini, entah karena keycaps-nya gua ganti atau dari switch-nya. Tapi yang ini gue berasa lebih full dibandingin yang ini. Jadi kalau kalian pengen yang clacky build banget, mungkin bisa opsi yang stok aja, nggak usah ganti switch, nggak usah ganti keycaps, atau ganti ke GM. Tapi menurut gua nggak worth it karena bawaannya udah enak banget, udah preloop, udah lumayan oke lah. Walaupun masih agak ada sedikit scratch tapi nggak masalah menurut gua. Bukan scratch yang parah ya, ini scratch yang masih tolerable lah, sedikit mungkin perlu dialusin aja pakai loop gitu, mungkin karena overloop misalnya. Dimodif apakah perlu? Ya kalau misalnya kalian mau lebih deep suaranya ya ganti switch-nya ke yang lebih deep, ganti keycaps-nya ke die-sub mungkin yang lebih tebal. Kemudian tambahin force break itu kayak, modif yang, nggak dimodif pun juga kayaknya sayang karena cukup simpel jadi dilakuin aja. Dari sisi suara seperti itu, untuk kesimpulannya suaranya menurut gua untuk harga segini stok enak banget, worth it banget gitu untuk dari suara pokoknya out of the box suaranya sangat 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 bagus menurut gua di harga segini. Kemudian untuk, kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya pertama harganya memang nggak terlalu mahal, udah aluminium full, foam, kemudian aluminiumnya juga bagus gitu, CNC-nya ada pemberatnya juga di belakang, emboss-nya, pokoknya detailnya cukup oke menurut gua, terus rapih juga dan untuk PCB-nya sendiri dia udah support ISO, udah support split space bar, jadi memang bisa dimodif lebih lanjut walaupun kalian harus konfirmasi dulu ke mereka untuk beli plat tambahan. Kemudian untuk desainnya itu desain yang nggak terlalu bulky, jadi bezelnya juga tipis dan nggak tajam juga. Terus untuk, dari sisi switch dan keycaps bawaannya gue juga suka ya untuk kelebihannya seperti itu. Dan untuk kekurangannya, pertama yang paling jelas adalah untuk knopnya sendiri, ini knopnya cuman satu warna aja, warna keemasan atau gue bilang tadi rose gold. Ini tuh kalau bisa sebenarnya disesuaikan sama warna case-nya ya gitu, silver silver, hitam hitam. Terutama di hitam bisa kalian lihat ini tuh nggak match banget warnanya. Kemudian dia nggak ada extra typing angle, tapi memang wajar juga sih di keyboard aluminium memang nggak ada seperti itu biasanya. Untuk kekurangan selanjutnya adalah port USB-C-nya yang ada di tengah sehingga kalau pakai coiled cable itu coiled cable-nya bakalan minggir. Jadi mendingan pakai straight cable. Kemudian juga untuk spacebar ternyata tadi gua, coba pas bongkar dia masih north facing karena dia banyak, switch yang bisa kalian gonta-ganti untuk
7U atau untuk split spacebar tadi gitu. Untuk split spacebar-nya sehingga posisinya si switch-nya itu, hot swap socket-nya harus dibalik jadi north facing, tapi nggak apa-apa. Justru gue lebih suka spacebar north facing karena suaranya jadi lebih bulat menurut gua gitu. Jadi itu itu kekurangan sekaligus kelebihan. Dan kekurangan lainnya apa ya, mungkin simpel sih kayak dia nggak nyediain obeng buat ngebuka, bottom case-nya. Jadi nggak ada Torx screwdriver-nya dia nggak sediain. Kemudian untuk dongle-nya nggak ada logonya, simpel. Terus kabelnya cuman nilon biasa bukan nilon braided gitu. Dan kekurangannya itu aja sih. Kemudian untuk informasi pembeliannya kalian kan harus beli sementara ini harus beli di China ya. Karena memang masih, harus direct beli ke sana, kecuali mungkin akan ada, toko-toko di Indo yang impor langsung dan kalian bisa beli lewat mereka. Tapi seandainya kalian pengen beli langsung ke China, itu prosesnya mungkin memakan waktu 2 sampai 3 minggu untuk ke Jakarta dengan pos. Gua nggak tahu ya ada opsi DHL atau enggak, tapi dengan pos 2 sampai 3 minggu. Untuk biayanya, pengirimannya biasanya ada di website mereka, tapi untuk customs-nya, bea cukainya, itu relatif ya tergantung assessment mereka terhadap keyboard-nya. Kadang mungkin bisa dapat 75.000, kadang mungkin paling mahal bisa 300 ribuan tergantung assessment mereka, terhadap keyboard-nya karena mungkin declare value-nya, belum tentu cocok ya sama si assessor-nya, sama mereka yang ninjau harga keyboard-nya ini, apakah bener nggak sih, sesuai nggak sih gitu. Jadi mungkin bisa dari 75 sampai 300-an untuk customs-nya di luar harga keyboard dan, ongkos kirimnya. Itu aja sih ya, link pembeliannya ada di deskripsi, gua nggak dapet affiliate apa-apa. Jadi kalau mau beli ya bebas aja sih, nggak apa-apa kalau kalian mau beli lewat situ juga nggak masalah, terima kasih banyak. Sekian aja sih reviewnya, mungkin kalau ada yang ditanyain dan kurang jelas kalian bisa tanya di bagian komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.